Fahreddin Pasa, singa padang pasir pembela Madinah. Fahreddin Pasa menyatakan ia sempat bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahreddin Pasa yang berjuluk Harimau Padang Pasir merupakan salah satu figur penting dalam sejarah Turki. Pembelaan Fahreddin Pasa terhadap Madinah menjadi salah satu momen penting dalam sejarah. Pada 1914, sebelum pasukan Turki Utsmani dimobilisasi, Kolonel Staf Omar Fahreddin diangkat menjadi Komandan Korps 12 yang bertugas di Mosul, Irak. Ia dipromosikan ke level Mirlifa pada tanggal 12 November tahun 1914 dan diangkat menjadi Deputi Komandan Pasukan 4 di Aleppo, Suriah. Selama Perang Dunia I berkecamuk, Fahreddin dipindahkan ke Madinah, tepatnya pada tanggal 23 Mei tahun 1916 dan bertugas mempertahankan kota Nabi itu. Ia bahkan diangkat menjadi Komandan Pasukan Khusus Hijaz pada 1916 untuk menjalankan misi penting itu. Setelah Gubernur Makkah Syarif Hussein bin Ali bersiap melakukan pemberontakan atas Turki Utsmani, Fahreddin ditugaskan ke Madinah. Fahreddin sampai di Madinah lebih dulu sebelum pemberontak dan segera mengambil langkah pengamanan. Fahreddin tidak hanya mempertahankan Madinah, tetapi juga mengamankan transportasi rel tunggal di jaringan Hijaz dari sabotase T.E. Lawrence dan Syarif Hussein. Jaringan rel ini adalah akses bagi semua pasokan logistik Fahreddin dan pasukannya. Syarif Hussein menghancurkan jalur kereta dan jaringan telegram di sekitar Madinah pada tanggal 3 Juni tahun 1916. Meski Syarif Hussein melancarkan serangan di luar Madinah pada 5-6 Juni tahun 1916, Fahreddin menyiagakan kekuatan penuh. Saat Fahreddin bertugas di Madinah, hal pertama yang ia lakukan adalah memindahkan peninggalan-peninggalan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beserta beberapa manuskrip dari Madinah ke Istanbul agar aman dari serangan. Sebagian manuskrip bersejarah di Madinah sudah dipindahkan pemerintah Turki Utsmani ke berbagai perpustakaan di Madinah. Sekitar 500 manuskrip saat ini berada di perpustakaan Madinah di Istana Topkapi, Istanbul. Saat Makkah dikepung kubu pemberontak, kota-kota di luar Madinah juga berhasil dikuasai dengan cepat. Madinah akhirnya berhasil dikepung kubu Syarif Hussein setelah menguasai stasiun Mudawara yang berada di jalur Hijaz dekat Makkah. Prajurit Turki Utsmani terus mengupayakan sejumlah serangan, termasuk 130 serangan besar pada 1917 dan serangan lebih dari 300 bom pada tanggal 30 April tahun 1918. Fahreddin Pasa menyatakan ia sempat bermimpi bertemu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepadanya, Rasulullah memerintahkan agar ia tidak menyerah. Pada Agustus tahun 1918, Fahreddin menerima surat perintah menyerahkan diri dari Syarif Hussein. Ia pun membalas surat itu. Setelah menyampaikan siapa dirinya dan menyampaikan pujian bagi Allah SWT dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia menyampaikan tentang mimpinya bertemu Rasulullah. Kepada mereka yang telah melemahkan Islam dengan berpihak kepada musuh, menumpahkan darah sesama muslim, dan membangkang kepada perintah Khalifah bahwa ia tak akan menyerah. Fahreddin malah menyatakan ia sedang sibuk memperkuat pertahanan sehingga ancaman tidak akan mempan. Sekarang saya berada di bawah perlindungan Rasulullah, Panglima tertinggi umat Islam, tulis Pasa. Sementara, dinasti Turki Utsmani yang mundur pada Perang Dunia Pertama menandatangani pernyataan gencatan senjata Mudros pada tanggal 30 Oktober tahun 1918. Berdasarkan perjanjian tersebut, Madinah harus dilepaskan dari tangan Turki Utsmani. Banyak yang menyangka Fahreddin juga akan menyerah. Namun, ia tidak melakukan itu dan menolak menerima kesepakatan gencatan senjata. Ia mempertahankan Madinah selama 72 hari setelah pernyataan gencatan senjata Mudros ditandatangani dan tidak menyerahkan diri. Saat Fahreddin bertugas di Madinah, hal pertama yang ia lakukan adalah memindahkan peninggalan-peninggalan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beserta beberapa manuskrip dari Madinah ke Istanbul agar aman dari serangan. Sebagian manuskrip bersejarah di Madinah sudah dipindahkan pemerintah Turki Utsmani ke berbagai perpustakaan di Madinah.
Sekitar 500 manuskrip saat ini berada di perpustakaan Madinah di Istana Topkapi, Istanbul. Saat Makkah dikepung kubu pemberontak, kota-kota di luar Madinah juga berhasil dikuasai dengan cepat. Madinah akhirnya berhasil dikepung kubu Syarif Hussein setelah menguasai stasiun Mudawarah yang berada di jalur Hijaz dekat Makkah. Prajurit Turki Utsmani terus mengupayakan sejumlah serangan, termasuk 130 serangan besar pada 1917 dan serangan lebih dari 300 bom pada tanggal 30 April tahun 1918. Fahreddin Pasha menyatakan ia sempat bermimpi bertemu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepadanya, Rasulullah memerintahkan agar ia tidak menyerah. Pada Agustus tahun 1918, Fahreddin menerima surat perintah menyerahkan diri dari Syarif Hussein. Ia pun membalas surat itu. Setelah menyampaikan siapa dirinya dan menyampaikan pujian bagi Allah SWT dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia menyampaikan tentang mimpinya bertemu Rasulullah. Kepada mereka yang telah melemahkan Islam dengan berpihak kepada musuh, menumpahkan darah sesama muslim, dan membangkang kepada perintah Khalifah bahwa ia tak akan menyerah. Fahreddin malah menyatakan ia sedang sibuk memperkuat pertahanan sehingga ancaman tidak akan mempan. Sekarang saya berada di bawah perlindungan Rasulullah, panglima tertinggi umat Islam, tulis Pasha. Sementara, dinasti Turki Utsmani yang mundur pada Perang Dunia Pertama menandatangani pernyataan gencatan senjata Mudros pada tanggal 30 Oktober tahun 1918. Berdasarkan perjanjian tersebut, Madinah harus dilepaskan dari tangan Turki Utsmani. Banyak yang menyangka Fahreddin juga akan menyerah. Namun, ia tidak melakukan itu dan menolak menerima kesepakatan gencatan senjata. Ia mempertahankan Madinah selama 72 hari setelah pernyataan gencatan senjata Mudros ditandatangani dan tidak menyerahkan diri. Ia lalu menyampaikan arahan kepada jamaah. Kepada pasukannya, ia memerintahkan agar makam Rasulullah dan Madinah dipertahankan hingga titik darah penghabisan. Ia juga memohon pertolongan Allah dan berharap semangat Rasulullah menyertainya dan pasukannya. Ia bahkan meminta pasukannya bersumpah untuk mempertahankan Madinah. Fahreddin Pasha lahir pada 1868 di Rusa, Bulgaria, dengan nama Ömer Fahreddin. Setelah lulus sekolah militer pada 1891, Fahreddin bergabung dengan militer Turki Utsmani sebagai kapten staf. Ia bertugas di berbagai front selama Perang Balkan dan Perang Dunia Pertama. Fahreddin lahir di tepi sungai Danube, Bulgaria, pada 1868 Masehi dari pasangan Mehmet Nahid Bey dan Fatma Adile Hanim. Keluarga ini pindah ke Istanbul saat Perang Turki-Rusia pecah pada 1878. Selain belajar di akademi militer, Fahreddin mengambil kelas privat bahasa Prancis dan fotografi. Ia berhasil lulus dari akademi militer dan 3 tahun kemudian menamatkan sekolah staf militer dengan pangkat kapten. Pos pertama yang ia pimpin adalah pasukan 4 di Erzincan yang membawanya kemudian naik jabatan menjadi letnan kolonel. Pada 1908, saat ia menjadi deputi kepala staf pasukan 4, karena ibu kota sedang tidak kondusif, ia ditarik kembali ke Istanbul. Di sana, Fahreddin kembali berhasil naik jabatan menjadi Kepala Staf Divisi Reguler 1. Fahreddin termasuk salah satu petinggi Turki yang ditugaskan ke Libya pada tahun 1911 sampai tahun 1912 untuk melawan pasukan Italia. Saat Perang Balkan pecah, ia ditunjuk menjadi Komandan Divisi 31 di Gallipoli, Turki. Unitnya berperan penting dalam penangkapan kembali Edirne dari pasukan Bulgaria dan memasuki kota itu bersama rekannya di militer dan teman sekelas selama sekolah militer, Enver Pasha. Karena keberaniannya mempertahankan Madinah, ia dijuluki Harimau Padang Pasir. Pada tanggal 27 Januari tahun 1919, ia dibawa ke Mesir sebagai tahanan. Pada tanggal 5 Agustus tahun 1919, ia kemudian diasingkan ke Malta dan ditahan di sana selama 2 tahun 33 hari. Selama masa penahanan, ia menolak permintaan Inggris untuk melepaskan atribut pasukan Turki Utsmani. Saya tak pernah melepaskan seragam ini sejak lulus sekolah militer, ujar Fahreddin. Dalam pengasingan, Fahreddin dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Nemrut Mustafa melalui persidangan yang direkayasa. Beruntung,
Ia kemudian dibebaskan oleh pemerintahan baru Turki yang berdiri di Ankara pada tanggal 8 April tahun 1921. Setelah bertugas di Rusia, Fahreddin kemudian kembali ke Anatolia. Pada tanggal 9 November tahun 1921, ia ditunjuk sebagai duta besar Turki untuk Afghanistan dan berhasil memperbaiki hubungan kedua negara selama menjalankan tugasnya. Fahreddin kembali ke Turki pada tanggal 12 Mei tahun 1926 dan bekerja di pengadilan militer Turki. Ia pensiun pada tanggal 5 Februari tahun 1936 sebagai Mayor Jenderal dan wafat karena serangan jantung pada tanggal 22 November tahun 1948 dan dimakamkan di Permakaman Hasian. Awal 2018 ini di kota Ankara, Turki, nama Fahreddin Pasha digunakan sebagai nama dua jalan sebagai bentuk penghormatan terhadap sang singa padang pasir pembela Madinah.